Ultimate Martial Divine King, episode 124. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Buku Surgawi Bintang Suci. Melihat kata-kata yang muncul di hadapannya, Chuhen merasa seperti ada guntur yang bergemuruh di telinganya. Gelombang kegelisahan muncul di hatinya. Bintang Suci, Dinasti Bintang Suci. Ini adalah barang paling rahasia milik keluarga kerajaan Dinasti Bintang Suci. Dalam sekejap, Chuhen ingin mengutuk. Orang tua itu berani mengambil barang milik keluarga kerajaan. Tidak heran dia dikejar sampai ke sini dan terpaksa meminta bantuannya untuk menyalin instance Dungeon. Benar-benar penipuan. Ini, Chuhen, yang tinggal di rumah jenderal sejak ia masih muda, kadang-kadang mendengar Long Zhan menyebutkan bahwa keluarga kerajaan telah mengumpulkan banyak buku dan harta karun, dan buku yang paling misterius adalah buku Surgawi Bintang Suci. Dikabarkan bahwa buku Surgawi Bintang Suci berisi rahasia terbesar dinasti Bintang Suci. Apa rahasia ini? Hanya keluarga kerajaan yang mengetahuinya. Memikirkan hal ini, Chuhen mengepalkan tangannya erat-erat sementara ekspresi muram muncul di wajahnya. Dia tentu tahu apa arti keluarga kerajaan dinasti Bintang Suci. Mereka adalah otoritas tertinggi dalam dinasti tersebut. Murka raja akan menyebabkan jutaan mayat dan darah mengalir sejauh ribuan mil. Karena keluarga kerajaan sudah terlibat, masalah ini bukan masalah kecil. Jelas bukan sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan beberapa kata. Jika dia orang biasa, dia hanya punya satu pilihan, yaitu menyerahkan buku emas itu kepada keluarga kerajaan dan memutuskan hubungan dengan lelaki tua itu. Namun, Chuhen tampak luar biasa tenang saat ini. Ia mengerti bahwa berdasarkan kehati-hatian keluarga kerajaan, selama ia membuka kitab suci bintang surgawi, ia pasti tidak akan memiliki peluang untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, Chuhen langsung mengambil keputusan. Dia tidak akan membantu siapapun. Orang tua Bao, bagaimana aku bisa membiarkanmu berbuat sesukamu karena kau menjebakku? Cahaya dingin melintas di mata Chuhen. Pihak lain telah mempercayakan masalah ini kepadanya tanpa mempedulikan nyawanya. Dia tidak berencana untuk membantu lelaki tua itu menyalin instance Dungeon. Dia juga tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerahkan buku emas itu kepada keluarga kerajaan. Namun, Chuhen punya ide yang lebih berani dalam benaknya, yaitu menghafal isi Secret Star Heavenly Book. Lagi pula, tidak banyak orang di dinasti Bintang Suci yang bisa mengintip kitab surgawi Bintang Suci. Sekarang benda ini diletakkan di depan Chuhen, adalah suatu kebohongan jika dikatakan bahwa dia tidak tergoda. Karena keadaan sudah seperti ini, mereka sebaiknya melanjutkan saja. Tanpa ragu, Chuhen langsung membuka halaman pertama kitab surgawi. Itu juga satu-satunya halaman. Saat dia membuka halaman itu, Chuhen tak dapat menahan diri untuk tidak tertegun. Kertas. Apa yang sedang terjadi? Hanya ada satu halaman emas, dan itu benar-benar kosong. Belum lagi satu kata pun, bahkan tidak ada jejak tinta sedikit pun. Apakah saya ditipu lagi? Apakah kamu bercanda? Tidak ada alasan. Chuhen mengerutkan kening. Jika kitab suci bintang surgawi ini palsu, mengapa keluarga kerajaan mengejarnya dari ibu kota kekaisaran sampai ke sini, dan bahkan mengirim seorang ahli tingkat atas dari alam penembus kekosongan? Meskipun Chuhen tidak tahu situasi pertempuran di luar, lelaki tua misterius itu jelas merupakan ahli alam penembus void. Mereka yang bisa melawannya tentu saja orang-orang dengan level yang sama. Selain batasan yang ditetapkan dalam buku emas, kemungkinan buku surgawi bintang suci ini palsu tidak tinggi. Chuhen menyipitkan matanya, lalu senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Mata setan berdengung. Detik berikutnya, kekuatan garis keturunan fisik mata iblis suci dilepaskan kembali. Chuhen hanya merasakan sedikit panas di matanya, lalu pupil hitam pekatnya langsung berubah menjadi ungu iblis. Di kedalaman pupil ungu itu, dua titik hitam kecil bergetar samar. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Segera setelah itu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Halaman kosong kitab suci bintang surgawi di depan Chuhen benar-benar mengalami perubahan yang aneh. Bintik-bintik cahaya keemasan dan bayangan muncul di depan Chuhen dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Chuhen sekali lagi merasa takjub. Kekuatan fisik suci memang luar biasa. Kamuflase semacam ini pada akhirnya tak berguna di hadapan sepasang mata iblisnya. Berdengung. Fluktuasi kekuatan yang samar terus-menerus dilepaskan dari buku emas itu, dan detak jantung Chuhen mulai bertambah cepat tanpa disadari. Rahasia paling rahasia dari dinasti Bintang Suci, rahasia macam apa yang tersembunyi di dalamnya? Hanya dalam beberapa kedipan mata, buku emas itu bersinar lembut.
Di depan Chu Hen terdapat pola langit berbintang yang aneh, dan dalam benak Chu Hen, tanpa sadar muncul pemandangan Bima Sakti yang luas dan tak berujung. Bintang-bintang yang berjajar rapat menghiasi langit malam, bersinar dengan terang abadi. Dan di langit berbintang, 7 bintang yang tersusun dalam bentuk do adalah yang paling mempesona. Ini, murid Chu Hen sedikit menyusut, dan hatinya dipenuhi dengan keheranan dan keheranan yang mendalam. Di luar gua, di atas kehampaan, ledakan, dewa tikus pencuri dan wanita anggun itu telah bertukar lebih dari 100 jurus, tetapi tak satu pun dari mereka dapat melakukan apapun satu sama lain. Di langit di atas pegunungan, percikan api beterbangan di mana-mana, dan energi elemental sejati meluap tanpa kendali. Pedang Ki yang tajam dan cahaya keemasan yang terang terus bertabrakan, dan dunia perlahan kehilangan warnanya. Hehe, gadis kecil, lelaki tua ini sudah lama tidak bertarung sehebat ini. Sungguh menyenangkan. Dewa tikus pencuri menggerakkan telapak tangannya, dan pesawat ulang-alik terbang api emas di tangannya tiba-tiba meledak. Dalam proses pergerakannya, lingkaran cahaya keemasan yang kuat menempel di badan pesawat ulang-alik, dan pada saat yang sama, pesawat ulang-alik berubah menjadi warna merah tua, seperti besi solder yang membara. Kakek senior, kau tidak bisa kabur hari ini. Lebih baik kita tukar barangnya kembali. Dengan begitu, lebih baik untuk kita berdua. Wanita itu berkata lirih, lalu menebas balik dengan pedangnya. Bayangan pedang yang kuat itu bagaikan sambaran petir yang membelah dunia. Ledakan, lapisan cahaya keemasan beriak di kehampaan, dan pesawat ulang-alik langsung dikirim terbang oleh pedang panjang. Hehe, bagaimana kalau begini? Gadis kecil, asal kau bisa mengalahkan orang tua ini, aku akan mengembalikan benda itu padamu. Kalau kau tidak bisa mengalahkanku, aku akan meminjamnya selama 3 hari. Bagaimana menurutmu? Dewa tikus pencuri melompat, dan sambil mengambil kembali pesawat ulang-alik terbang api emas, dia melesat lebih tinggi di kehampaan. Mata di balik topeng wanita itu sedikit menyipit. Gadis kecil ini tidak berani menggunakan benda keluarga kekaisaran sebagai taruhan. Namun, kakek, jika kau bersikeras menunda, jangan salahkan junior ini karena telah menyinggungmu. Hahaha, penghinaan yang hebat. Aku, Dewa Tikus Pencuri, telah menjelajahi provinsi 100 kerajaan selama puluhan tahun, dan tidak banyak orang yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Hari ini, izinkan aku melihat kemampuan seperti apa yang kau miliki, gadis kecil. Ledakan. Begitu suaranya jatuh, aura besar melonjak bagai air pasang dari tubuh Dewa Tikus Pencuri, dan cahaya keemasan menyilaukan bagaikan cahaya suci matahari siang membumbung tinggi ke angkasa. Dewa Tikus Pencuri melambaikan tangannya, dan pesawat ulang-alik terbang api emas sekali lagi meluncur turun dengan anggun. Ledakan. Pada saat berikutnya, pesawat ulang-alik terbang api emas bermekaran dengan cahaya keemasan yang tak tertandingi, dan segera setelah itu, seluruh langit dipenuhi dengan pesawat ulang-alik terbang emas yang tak terhitung jumlahnya. Puluhan ribu pesawat ulang-alik terbang keemasan bagaikan uang yang berjatuhan dari langit, dan aura dingin mereka yang menusuk bagaikan 10.000 anak panah yang melesat bersamaan. Setiap pesawat ulang-alik terbang sangat mematikan.